وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, di mana dengan nikmat dan karunia Allah kita bisa duduk di majelis ini dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, berharap mendapat ilmu yang manfaat dan membuahkan amal yang saleh. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan dengan judul kemuliaan sejati. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tentu tiap orang mengharapkan untuk memperoleh suatu kemuliaan di dunia apalagi di akhirat. Namun seperti apakah kemuliaan yang sejati? Tentu itu yang kita harapkan. Kita tidak ingin mendapatkan suatu kemuliaan, tapi kemuliaan yang semu, seolah-olah mulia, tapi ternyata bukan merupakan kemuliaan, justru mungkin suatu kehinaan. Karena itu kita sebagai seorang muslim mesti mengerti dan memahami hakikat daripada kemuliaan itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bila kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, maka kita akan mendapatkan jawaban apa sesungguhnya kemuliaan yang sejati. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada beberapa ayat. Di antaranya pada surat An-Nisa ayat ke-139. Firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an." Mereka orang-orang itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka min dunil mu'minin, bukan orang-orang yang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, apakah mereka mengharapkan, mencari-cari kemuliaan dari sisi orang-orang kafir tersebut? Fa innal izzata lillahi jami'an,
maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengabarkan adanya golongan orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, penolong, pembantu, pembela mereka. Mereka mengira bahwa dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan. Allah Azza wa Jal mengatakan, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mengharapkan izzah, kemuliaan dari sisi orang-orang kafir tersebut? Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya izzah, kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Disebutkan suatu ucapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, wa talabu al-karamah minal khalqi ala wahiyya fit taqwa. Mereka mencari-cari kemuliaan dari makhluk. Ketahuilah, ala wahiyya fit taqwa, sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Nah, itulah yang akan membuat seseorang menjadi mulia. Taqwallah, takwa kepada Allah. Dari Allah lah akan diraih kemuliaan, karena kemuliaan hanya milik Allah. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13 Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kami menjadikan kalian bermasyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, qabilah-qabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, Maha mengilmui segala sesuatu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dengan jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini bahwa yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal adalah yang paling bertakwa. Nabi SAW dalam hadis juga menegaskan, ya, bahwa la fadl, tidak ada keutamaan li arabiyyin ala ajami, keutamaan yang lebih bagi orang Arab terhadap orang Ajam non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kullukum bani Adam, kullukum banu Adam, semua kalian itu anak-anak Adam, ya. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Terus apa yang membuat mereka lebih? Tidak lain kecuali takwa. An-nasu sawasiyah kasnanil musht, manusia sama ibarat sisir rata, sama.
Sekali lagi, yang membedakan di antara mereka adalah takwa. Itu yang akan membuat mereka menjadi lebih mulia daripada yang lainnya. Karena itu ahibati fillah rahimakumullah, para sahabat Nabi di masa itu, mereka ada yang dari Habasyah, Ethiopia, Bilal, ya kan? Seorang yang dipandang sebelah mata oleh orang pada umumnya, namun dia adalah seorang yang mulia karena takwanya, karena sebagai sahabat Nabi dimuliakan oleh Rasulullah SAW, menjadi muadzin Rasulullah SAW. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, bukan orang Arab. Di sana ada Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan orang Arab. Dan di sana juga ada tentu orang-orang Arab yang mereka dari berbagai macam kabilah yang berbeda-beda. Ada yang dari Quraisy, ada yang dari selain Quraisy. Mereka menjadi satu dalam ikatan Islam, menjadi orang-orang yang mulia karena Islam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma talabna al-izzata bighairihi adzallana Allah. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita ini dengan Islam. Maka mahma talabna al-izzata bighairihi, kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallana Allah, Allah akan menghinakan kita. Ya. Kemuliaan dalam Islam tidak diperoleh dengan syakliyat, ya, istilahnya begitu dalam bahasa Arab. Syakli itu hanya yakni penampilan luarnya, syakelnya, bentuknya, penampilannya. Tidak dengan itu orang itu mulia. Tapi kemuliaan dalam Islam itu kemuliaan yang hakiki dengan iman dan takwa. Sekalipun mungkin penampilannya biasa-biasa saja. Umar bin Khattab mengucapkan kata-kata itu saat beliau pergi ke daerah Syam sana. Seingat saya mau ke Palestina, dengan beberapa sahabat. Umar yang membawa sandalnya sendiri dengan kendaraannya. Sebagian sahabat ingin mencoba membawakan, tentu dengan niat baik, terhadap seorang Amirul Mukminin, biar terlihat, sepantasnya seorang Amirul Mukminin. Namun Umar radhiyallahu anhu ketika itu menolak, dan mengatakan kalimat tersebut, kita ini mulia dengan Islam. Kalau kita mencoba cari-cari kemuliaan dengan hal-hal selain tuntunan Islam, hanya dengan syakliyat, penampilan-penampilan luar, maka justru kita akan terhina. Karena itu ketika orang-orang tidak berpegang dengan Islam, tidak berpegang dengan ajaran-ajaran Islam, tidak bertakwa kepada Allah, bagaimanapun penampilan mereka itu hina. Suatu saat
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya. Beliau ketika mengomentari ya yakni orang-orang yang terkenal, pemimpin atau raja atau yang lain kala itu, ya, di kala itu terlihat begitu luar biasa, diarak dengan penampilan yang mempesona, penampilan yang membuat orang-orang terheran-heran, diiringi oleh tunggangan-tunggangan yang dipilih, dihiasi. Namun kata beliau rahimahullah, sekalipun seperti itu, ya, mereka adalah orang-orang yang hina karena maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ya, maknanya seperti itu kata beliau rahimahullah. Artinya bahwa benar-benar Islam inilah yang membuat seseorang mulia, dengan kita berpegang teguh dengannya, dengan ajaran-ajarannya. Dahulu terjadi suatu kejadian pada perang Muraisi, ya. Perang Muraisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi sedikit masalah antara kaum Muhajirin dan Ansar, yang dari situ ada hikmahnya. Hikmahnya adalah orang-orang munafik semakin terlihat, ya. Para sahabat alhamdulillah, dengan Nabi sampaikan tausiah kepada mereka, langsung mereka sadar. Kemudian mereka kembali kepada kondisi sebelumnya. Namun orang-orang munafik ini menggunakan kesempatan itu untuk menghinakan para sahabat dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncullah ketika itu, ya, ucapan pimpinan orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Munafiqun. Ya. La irja'na ila al-Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita pulang ke Madinah. Nah, ini masih perjalanan dari perang Muraisi. Dari peristiwa itu kemudian dia mengatakan, ya, dia sebagai orang Madinah, la irja'na ila al-Madinah, kalau nanti kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, orang yang termulia akan mengusir orang yang terhina. Lihat saja nanti kalau kita pulang ke Madinah. Apa yang dia maksud? Siapa yang dia maksud orang yang termulia, dan siapa yang dia maksud dengan orang yang terhina? Dia bermaksud dirinya dan teman-temannya sebagai orang yang termulia, dan dia bermaksud Rasulullah dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang terhina. Nah, dia mengancam seperti itu. La irja'na ila al-Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kelak kalau kita nanti sampai ke Madinah, yang termulia akan mengusir orang-orang yang terhina. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah al-izzah, kemuliaan itu,
wali rasulih, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik kaum mukminin, walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui. Lihatlah di sini, ahibati fillah rahimakumullah, ya. Orang-orang munafik merasa mereka sebagai orang Madinah, merasa ya ibaratnya sebagai tuan rumahnya mereka. Apalagi dulunya dianggap sebagai tokoh, ya, sehingga merasa mulia. Tapi apakah dengan itu diraih kemuliaan? Ternyata tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa al-izzah lillah, lillahil izzah, milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Jadi hakikat kemuliaan ada pada keislaman seseorang, ketakwaan seseorang, iman seseorang, di situ. Karena itu ahibati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin memperoleh kemuliaan, maka itulah jalannya. Jangan mencari jalan yang lain. Ya. Kalau kita mencari kemuliaan dengan cara yang lain, justru kehinaan yang akan kita dapatkan. Seperti kata Umar radhiyallahu anhu yang tadi kita sebutkan. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan juga menyebutkan beberapa hal, kiat-kiat agar kita bisa memperoleh kemuliaan tersebut. Intinya globalnya seperti yang tadi kita sebutkan. Namun untuk lebih rinci, lebih konkret, kita akan sebutkan satu persatu dari hal-hal yang dengannya insyaallah kemuliaan itu akan terwujud untuk diri-diri kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang pertama, sebab yang pertama adalah al-hirsu 'alal ikhlas. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam beramal. Was-shawab fi jami'i ma taqumuna bihi min fi'li at-ta'at adh-dhahirah wal batinah. Lalu berusaha untuk tepat dan benar sesuai sunnah Nabi dalam melaksanakan ketaatan yang lahir maupun yang batin. Nah, ini kunci utama dan pertama. Kalau ini kita dapatkan, maka insyaallah betul-betul kemuliaan itu akan terwujud, ya. Disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, kata beliau, al-hirsu 'ala al-ikhlas lillah was-shawab fi jami'i ma taqumuna bihi min fi'li at-ta'at adh-dhahirah wal batinah wa tarki as-sayyi'at kadzalik idh annahu la yuqbalu min 'abdin 'amalun min fi'li ta'atin aw tarki ma'siyah illa an tatahaqqaq fihi thalathatu syurut. Kata beliau, di samping tadi yang kita sebutkan, ikhlas, kemudian berusaha tepat sesuai tuntunan, dan juga berusaha meninggalkan maksiat-maksiat. Karena suatu amalan yang dilakukan seorang hamba
tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syarat itu. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan berjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan membuat sekutu siapapun apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kunci yang utama. Yang kedua, kata beliau, mulazamatu taqwallah, senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Allati tahmilu sahibaha ala husnin niyyah wa salamatil qasd wa tab'athuhu ala tazkiyatin nafs, di mana ketakwaan itu akan membawa pelakunya untuk juga memiliki niat baik, tujuan yang baik, dan akan menumbuhkan tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Nah, ini yang kedua. Cobalah kita terus mengusahakan untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bentuk penjagaan takwa kita kepada Allah yang itu akan menimbulkan kesucian jiwa kita, kata beliau, bitibil mat'ami wal mashrabi wal malbasi wal markabi. Dimulai dari perkara-perkara yang mungkin ringan. Bagaimana makan makanan yang halal, minum, berpakaian, berkendaraan, semuanya dari hasil yang baik. Wa tahjuzu an sayyi'il qasd, dan ini dari kesucian jiwa tersebut akan menghalangi dia, menjaga dia dari niat-niat yang buruk, membersihkan dari niat-niat yang buruk. Nah, dengan ini seseorang lahir batinnya akan menjadi baik, niatnya selalu terjaga, tujuannya selalu terjaga, sehingga amalan lahiriahnya pun akan mengikuti, sehingga juga terjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Takwa Allah akan terwujud. Nah, ini juga merupakan sebab yang sangat mendasar untuk kita raih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, al-istiqamatu 'alal haqq ilman wa amalan. Istiqamah di atas kebenaran, ilman wa amalan, dari sisi ilmu dan amal, wa da'watan ilaihi, juga dari sisi mendakwahkannya, wa tadhiyatan fi sabili nusratihi, dan berkorban demi membela kebenaran, bin nafsi wan nafisi wal ghali war rahis, dengan jiwa kita korbankan, wan nafis, dengan sesuatu yang berharga juga kita korbankan, imtithalan di amrillah, ini dalam rangka
mempraktekkan, mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam perintahnya untuk istiqomah, fastaqimu ilaih, maka beristiqomahlah kalian menuju kepada Allah. Nah, kalau begitu keistiqomahan ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Takwa yang kita lakukan bukan ketakwaan yang terputus-putus, ketakwaan yang terhenti di tengah jalan, bukan. Tapi ketakwaan yang terus berkesinambungan, istiqamah, ya. Dalam beramal, dalam berilmu, dalam berjuang, terus diusahakan continue. Dan tentu kita berharap bahwa ketakwaan itu sepanjang hidup kita sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali jangan kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun, berislam, berserah diri kepada Allah. Ya, nah ini maknanya ya husnul khatimah, berakhir dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-iltizamul 'am asy-syamil bi jami'i ta'alimil Islam. Al-iltizamul 'am asy-syamil, beriltizam, yakni konsisten, ya, yang sifatnya menyeluruh terhadap ta'alim al-Islam, ajaran-ajaran Islam, aqidatan wa ibadatan, baik dari sisi akidahnya, keyakinannya, wa ibadatan, sisi ibadahnya, wa muamalatan, sisi muamalah dalam berinteraksi, wa siyasatan, sisi yakni siasat, yakni pengatur, ya, pengaturan maksudnya, berperilaku, mengatur, menetapkan kebijakan dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, jadi kata beliau, diupayakan kita di dalam berislam ini konsisten dengan Islam kita, dengan seluruh ajaran agama kita dari berbagai sisinya. Akidah kita usahakan terus berakidah dengan akidah Islam secara lengkap dan utuh. Ibadah juga kita usahakan, ya, ibadah kita juga kita perhatikan. Muamalah. Nah, ini maknanya seperti yang Allah katakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamlah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Jadi dalam berislam tidak setengah-setengah, ya, tidak tanggung-tanggung, tapi kita berislam secara utuh, menyeluruh semua sisi kehidupan kita sebagaimana diberikan oleh Islam tuntunannya, maka kita berusaha betul-betul melakukannya, ya, keyakinan, akidah, ibadah, muamalah, semua. Ya. Tidak seperti orang-orang ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla telah mencela mereka karena mereka mengambil agama ini sebagian-sebagian. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 85,
afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Nah, itulah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Tidak menyeluruh di dalam beragama. Dan kita tahu bagaimana kisah-kisah orang Yahudi seperti yang Allah kisahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Bagaimana kisah-kisah mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Nampak seperti yang Allah katakan di sini. Imannya itu dengan sebagian kitab, ya. Dengan sebagian yang lain tidak. Mengamalkannya itu yang mereka bisa sesuaikan dengan nafsu mereka. Yang tidak sesuai dengan nafsu mereka, tidak mereka pakai. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan agama kita ini adalah warna hidup kita. Itulah kita. Ya. Islam terwujud dalam diri kita. Begitu. Selanjutnya yang kelima adalah ad-dawam ala dzikrillah. Berusaha untuk senantiasa berzikir. Alladzi syara'ahu lana. Dengan zikir yang Allah syariatkan kepada kita. Linanala sana'ahu alaina fil mala'il a'la. Supaya kita memperoleh pujian Allah Azza wa Jalla terhadap kita di hadapan majelis para malaikat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu amalan yang mudah, ringan, namun pahalanya sangat besar. Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita berzikir, Allah pun menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya. Bukankah ini suatu kemuliaan yang sejati? Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Fadhkuruni, sebut-sebutlah aku. Berzikirlah kalian mengingatku. Adzkurkum, aku akan menyebut-nyebut kalian. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang menyebut-nyebut aku di suatu kumpulan, suatu majelis yang mulia, maka aku akan menyebut-nyebutnya di majelis yang lebih mulia darinya. Nah, ini benar-benar suatu kemuliaan, ya, dan menunjukkan kecintaan Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang berzikir tersebut. Orang Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Pepatah Arab. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Maka ketika kita cinta kepada Allah, tentu kita akan banyak menyebutnya, banyak berzikir. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah Azza wa Jalla juga menyebut-nyebut kita, karena kita sering berzikir kepada Allah, Allah pun menyebut-nyebut kita, menunjukkan cinta Allah kepada kita. Nah, mau kemuliaan yang mana lagi? Itu yang paling mulia.
Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Di dalam ayat Al-Quran yang lain pada surat Al-Ahzab, Allah memuji mereka, orang-orang yang berzikir, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab ayat 35 ya, kalau nggak salah lihat ini saya. Wadzakirinallaha katsira, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dari kaum lelaki banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, demikian pula yang kaum wanita yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfirah, Allah menyiapkan untuk mereka ampunannya, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Nah, itulah keutamaan zikir ya. Dan tentu banyak sekali keutamaan zikir kalau kita pelajari, bisa kita baca misalnya dalam kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Wabilus Shayyib. Nah, beliau bicara banyak tentang keutamaan zikir. Nah, ini salah satu hal yang semestinya kita lakukan demi meraih kemuliaan sejati tersebut. Yang keenam, al-i'tisam bis-sabr. Senantiasa berusaha untuk sabar, berpegang teguh dengan sikap sabar. Lianna sabar yu'tabaru min aqwa asbabin nasr. Karena kesabaran itu merupakan sebab utama seseorang memperoleh kemenangan. Ya. Jadi sabar ini merupakan suatu sikap yang sangat inti. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, berusaha senantiasa saling menguatkan, menganjurkan untuk sabar. Watawasau bisabr, saling wasiat muwasiati untuk sabar, karena pentingnya sabar. Warabitu, lakukan ribat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses. Nah, ini salah satu dari upaya untuk meraih kemuliaan tersebut. Sabar. Sabar dalam segala hal. Taat itu juga perlu sabar. Kalau orang yang tidak sabar taat, maka taatnya sebentar, habis itu berhenti. Meninggalkan maksiat juga membutuhkan kesabaran. Kalau kita nggak sabar, maka kita akan mudah tergoda maksiat, terseret, akhirnya ikut berbuat maksiat, nggak sabar menahan diri. Sabar juga ketika mendapat musibah, menahan diri, tidak larut di dalam kesedihan dan penyesalan. Tanpa sabar, seseorang akan murka terhadap takdir Allah. Nah, begitu pentingnya sabar. Sebagian sahabat diriwayatkan ucapan dari mereka, ma wajadna
khaira 'aishina illa bis-sabr. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Kita enggak mendapati kebaikan dan kenikmatan hidup kita kecuali dengan sabar. Hidup baru terasa nikmat ketika dijalani dengan sabar. Ya, memang betul. Ya. Memang betul. Kalau orang yang tidak sabar, adanya akan keluh kesah. Ya. Kalau orang yang suka berkeluh kesah, ya sedih terus. Enggak pernah nerima. Bagaimana dia akan menikmati hidup kalau seperti itu? Jadi benar yang dikatakan oleh sahabat tersebut, bahwa kenikmatan hidup itu akan diperoleh dengan sikap sabar. Nah, inilah kemuliaan, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, at-tahalli bis-sidq fi kulli sya'nin minasyu'un. Menghiasi diri kita dengan kejujuran dalam segala urusan, ya. Menghiasi diri kita dengan kesabaran dalam segala urusan. Jujur ini juga suatu sikap yang luar biasa. Luar biasa manfaatnya, luar biasa bagusnya. Kejujuran merupakan salah satu landasan bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya kata Nabi, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir." Kalian mesti berpegang teguh dengan kejujuran. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, makanya kita katakan jujur ini termasuk induk dari akhlak yang mulia. Induk. Karena darinya akan tumbuh albir, kebaikan-kebaikan yang lain, akhlak-akhlak mulia yang lain. Kemudian dikatakan oleh Syekh Zaid, wa fil muqaddimati as-sidqu ma'allah. Dan yang terdepan dalam sikap jujur ini adalah jujur bersama Allah, ya. Jujur bersama Allah. Nah, ini yang paling penting dan paling terdepan. Jujur itu ranahnya banyak, ya. Majalat as-sidq katsirah, ya. Area untuk kita jujur itu lebar, banyak. Yang paling pentingnya jujur bersama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya tentu yang paling mengerti ya orangnya sendiri, ya. Ini adalah sikap seorang mukmin yang betul-betul jujur di dalam keimanannya. Sehingga ini akan membuahkan kondisi ketaatan kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Dimanapun dan kapanpun. Dan betul-betul di dalam beramal, ya. Beda dengan orang-orang yang la yasduq ma'allah, tidak jujur bersama Allah. Kalau yang tidak jujur bersama Allah, ya ini gambaran orang-orang munafik, ya. Ada orang baru terlihat rajin, tidak ada orang dia bermalas-malasan. Ada tekanan baru sungguh-sungguh, tidak ada tekanan bermalas-malasan.
Nah, ini gambaran orang yang la yasduq ma'allah, tidak jujur bersama Allah. Adapun orang yang jujur bersama Allah, terhadap Allah, dia akan betul-betul menjalankan perintah Allah dengan niat yang benar dan dengan kesungguh-sungguhan, walaupun sendirian. Justru dikatakan oleh ulama dikatakan oleh ulama kita, kalau orang yang seperti itu, dia ketika sendirian akan lebih baik daripada ketika bersama orang. Nampak begitu. Nah, ini yang luar biasa memang Ini yang bagi kita saja barangkali kalau kita renungkan, wah, kayaknya masih jauh kita ini Coba masing-masing kita introspeksi Sudahkah kita seperti itu? Ketika sendirian lebih baik daripada ketika ada orang. Bahan renungan untuk kita semua, untuk saya dan untuk antum semua. Kalau orang-orang yang betul-betul abrar, al-muttaqun, itu seperti itu. Seperti itu. Sementara kondisi kebanyakan orang sebaliknya. Ketika bersama orang tampak lebih baik daripada ketika sendirian. Rata-rata kebanyakan orang seperti itu. Kalau kita seperti itu, berarti kita memang perlu memacu diri kita untuk mewujudkan ini, as-sidqu ma'allah, kejujuran terhadap Allah, bersama Allah. Begitu. Ada kisah di zaman Nabi SAW yang menakjubkan. Antum sudah dengar mungkin dalam kesempatan-kesempatan ta'lim yang lain. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ingin ikut berperang. Ikut berperang. Kemudian dalam perjalanan perang, suatu saat Nabi SAW mendapatkan ghanimah. Maka Nabi pun membagi, sebagaimana itu ketetapan dalam Islam. Dia pun mendapat bagian darinya. Dia pun bertanya, ini apa ini? Ini untuk kamu dari Nabi, bagian dari Nabi. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ikut perang bukan untuk itu, tapi saya ikut perang untuk kena panah di sini. Saya ikut perang supaya nancep panah di sini. Sudah. Berjalanlah waktu, terjadi peperangan dan itu, subhanallah. Apa yang dia katakan terwujud. Didatangkan kepada Nabi jenazahnya dan Nabi katakan, ini orang itu. Ya Rasulullah, betul, dia itu orangnya. Terkena anak panah di tempat yang dia tunjuk. Maka Nabi katakan, dia telah jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepada dia. Luar biasa. Ini as-sidqu ma'allah. Ini langka sifat seperti itu. Makanya dia memperoleh kemuliaan syahid seperti yang dia inginkan karena kejujurannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya Syekh di sini juga mengatakan yang terdepan dalam bab kejujuran adalah kejujuran kita bersama Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk betul-betul mewujudkan as-sidq, kejujuran ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Tentu di samping ini perlu kita ingat pula bahwa kejujuran ini seperti yang tadi kita katakan areanya lebar. Dalam perbuatan kita harus jujur, dalam perkataan kita harus jujur,
Dalam mengemban amanah kita harus jujur dan begitu seterusnya. Ya. Dalam berteman kita pun mencari orang-orang yang jujur. Nah, itu akan membentuk pada diri kita suatu sikap yang betul-betul akan mengarahkan kepada banyak kebaikan. Seperti yang Nabi katakan, fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada al-jannah. Selanjutnya yang kedelapan, al-inayah wal ihtimam bi sya'ni sya'air at-ta'abbudiyah wa fil muqaddimati as-salah walau hana waqtuha hina iltihamil qital. Memperhatikan urusan syiar-syiar ibadah. Ya, perhatian dengan syiar-syiar ibadah. Dan paling utamanya di sini adalah salat. Salat merupakan syiar ibadah yang paling menonjol, ya. Sampai-sampai ketika datang waktu salat dalam peperangan sekalipun, lakukan salat. Makanya ada salat khauf, ya kan? Salat saat peperangan. Ya. Tidak ada uzur untuk tidak salat, tidak ada. Kalau uzur untuk tidak puasa ada, ya kan? Tapi uzur untuk tidak sholat enggak ada. Siapapun dan bagaimanapun, sampai pun dalam kondisi perang yang sangat genting, ya tetap sholat. Sekalipun sholatnya sambil berjalan, sambil berkendaraan. Nah, jadi Syekh mengingatkan di sini agar kita memperoleh, ya, kemuliaan, pertolongan Allah, bantuan Allah. Jaga syiar-syiar agama ini. Dan terutama sholat harus benar-benar kita jaga. Apalagi kita dalam kondisi aman, tentram, ya. Jangan justru dalam kondisi aman malah terlena, keasikan menikmati dunia, lupa sholatnya, lalai dengan sholatnya. Jangan seperti itu. Dulu Nabi SAW perhatiannya dengan sholat luar biasa. Bahkan Nabi katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan kesejukan mataku dalam sholat. Ya. Ketika beliau SAW sudah menghadapi berbagai macam kondisi yang membuat penat, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Ayo, adzan kamu, biar kita ini sholat tenang, tentram. Sampai begitu, kata Nabi SAW. Nah, ini ciri khas seorang mukmin. Beda dengan orang munafik yang bermalas-malasan untuk sholat. Ya, makanya mereka menjadi orang-orang yang hina dan Allah hinakan. Ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangkit untuk sholat malas-malasan, ya, maka akhir dari perjalanan mereka, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di kerak paling bawah, hina, betul-betul hina. Ya. Karena itu seperti yang disebutkan, syiar-syiar ibadah terutama sholat harus kita betul-betul menjaganya. Jangan sampai kita melalaikannya, ya. Padahal itu merupakan tegaknya agama kita. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tentu juga di samping sholat, ya, syiar-syiar ibadah yang lain, ya, syiar-syiar ibadah yang lain.
kita selalu menjaganya. Selanjutnya adalah mahabbatus sunan al-qauliyah wal fi'liyah wal amal ala ihyaiha. Mencintai sunnah-sunnah Nabi al-qauliyah wal fi'liyah, baik itu sunnah-sunnah yang sifatnya qauliyah, ucapan-ucapan, wal fi'liyah, maupun yang sifatnya fi'liyah, perbuatan-perbuatan. Wal amal ala ihyaiha, lalu berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Idz biha tustajlabu mahabbatullah, di mana dengan itu akan diraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang ke-9, kita berusaha untuk apa? Mencintai sunnah-sunnah Nabi, menjaga sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah yang itu dilakukan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, karena itu merupakan salah satu faktor yang mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Ya. Kalau orang sudah dicintai Allah, dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya dari hadis itu dikatakan apa? Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepada hamba itu, aku adalah pandangannya yang ia melihat dengannya, aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, aku adalah tangannya yang ia bertindak dengannya, aku adalah kakinya yang ia berjalan dengannya. yakni semuanya terbimbing oleh Allah Azza wa Jal dalam tindak tanduknya. Ya. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepadaku, pasti aku akan beri. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Luar biasa, ya. Ini semua diraih dengan apa? Dengan senantiasa mengamalkan nawafil, amalan-amalan sunnah. Ya, betul-betul menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kuncinya, ya, salah satu dari kunci, ya, untuk kita peroleh kemuliaan tersebut. Ahibati billah rahimakumullah. Kemudian yang ke-10, hajarul ma'asi, menjauhi maksiat, ya. Kabairiha wa saghairiha, baik maksiat itu berupa dosa besar maupun saghair, dosa kecil. Lianna sababul uqubat al-ajilah wal ajilah, karena maksiat itu sebab datangnya hukuman Allah, baik hukuman yang segera atau hukuman yang ditunda. Nah, jadi maksiat ini akan menjadi sebab kehinaan. Nabi bersabda dalam hadis, wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri, dan kehinaan, kerendahan dijadikan untuk orang-orang yang menyelisihi perintahku, ya.
Untuk siapa? Orang-orang yang menyelisih perintahku. Jadi mereka hina karena itu. Makanya sekalipun tadi kita katakan syakliyahnya, penampilannya mentereng, mewah, luar biasa, membuat mata terbelalak, membuat jiwa terpesona. Tapi kalau itu ahli maksiat, kehinaan ada di matanya. Ya, dia hina di hadapan Allah Azza wa Jalla karena maksiat-maksiat yang dilakukannya. Ya. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang juga sering kita dengar, asatidzah menyebutnya dalam tausiah mereka. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli dengan jual beli yang mengandung unsur-unsur riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar', kalian sudah mengikuti ekor-ekor sapi, ridha dengan pertanian kalian, melalaikan agama. Ya. Duniawi yang melalaikan agama. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan kuasakan terhadap kalian kehinaan. Jadi hina dengan maksiat-maksiat tadi. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak mencabutnya dari kalian hal tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, jadi ini juga merupakan kunci utama, ya. Tinggalkan maksiat-maksiat. Betul-betul itu membuat hina dan berakibat kita celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati billah rahimakumullah. Kiranya untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi kedua ba'da shalah, setelah salat zuhur insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.